Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Ya, Diorang serius. kita buat dunia kagum. Kita ekspor, kita produksi sendiri. Ya, nggak ada, itu hanya kata-kata dari presiden sekarang, teman-teman ya. Betul-betul dia boleh jadi superpower dekat Asia Tenggara. Bila ringgit naik lebih laju, itu tanda permintaan terhadap Malaysia meningkat lebih cepat. Kenapa permintaan itu naik? Pertama, ekonomi Malaysia berkembang lebih baik dari jangkaan. Di saat rupiah tertekan, ringgit Malaysia justru menguat. Nah, ini menarik nih. Menariknya, ketika mayoritas mata uang negara berkembang di Asia mengalami tekanan akibat menguapnya dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia justru bergerak berlawanan. Data yang kami pun menunjukkan bahwa ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang dengan performa terbaik di kawasan sepanjang tahun ini. Ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Anda mau Ini loh presidennya loh. Kalau Anda ingin menghancurkan suatu negara, maka yang pertama adalah hancurkan mata uangnya. Dan perkataan itu, pernyataan itu, narasi itu dari mulut Prabowo Subianto keluar, berarti presiden hari ini berhasil menghancurkan negaranya di tangannya sendiri, teman-teman ya, dengan cara menghancurkan mata uangnya, rupiah. hancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. Saya disarankan buat kalian anak-anak muda yang terlahir dari keluarga miskin di Indonesia, pergi kalian ke luar negeri, kerja di luar negeri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi teman-teman ya. Salah satu video yang bertajuk tentang Malaysia mulai ketakutan. Kemarin Malaysia mulai panik. Pokoknya judul di channel ini memang ya memojokkan Malaysia. Padahal aslinya Indonesia yang terpojok teman-teman. Indonesia yang sedang ketakutan, bukan Malaysia. Pak Ci, orang Malaysia ini sebut Indonesia bisa jadi super power ASEAN. Padahal rata-rata banyak loh teman-teman ya. Influencer, artis Indonesia, bahkan rakyat Indonesia sendiri mengakui bahwa Malaysia jauh lebih baik daripada Indonesia. Dan Malaysia jauh lebih meninggalkan Indonesia daripada jauh meninggalkan Indonesia teman-teman ya. Artinya Pak Ci ini seorang diri yang mengatakan Indonesia akan menjadi super power katanya. Jadi kalimat dari salah satu orang Pak Cik Malaysia membuat Indonesia kagum teman. Padahal banyak orang Indonesia yang mengakui Malaysia jauh lebih baik daripada Indonesia. Oke, penasaran nih dengan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama. Let's go. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Ya, Diorang serius. kita buat dunia kagum. Kita ekspor, kita produksi sendiri. Ya, nggak ada, itu hanya kata-kata dari presiden sekarang teman ya. Betul-betul dia boleh jadi superpower dekat Asia Tenggara. Jadi dibuat Sebuah tamparan keras Itu. justru datang dari warga Malaysia sendiri untuk negaranya yang gemar menertawakan ambisi Indonesia memproduksi mobil dan smartphone lokal. Jangan bodoh menertawakan Indonesia, tegas Pak Cik Malaysia. Ia mengingatkan, dulu dunia meremehkan produk Cina sebagai sampah, tapi kini seluruh dunia tunduk pada teknologinya. Senjata mematikan Indonesia bukanlah ekspor, melainkan pasar domestik raksasa dengan ratusan juta penduduk. Jika raksasa Nusantara ini benar-benar fokus membangun industrinya sendiri, kita bahkan tidak butuh pasar luar negeri untuk berjaya. Cukup penuhi kebutuhan lokal, dan dalam sekejap, Indonesia akan menjelma menjadi kekuatan superpower absolut di Asia Tenggara. Masih berani meremehkan? Assalamualaikum Haziq Samsuri. Hari ini aku berada dekat Thailand. Jadi Pak Cik ini dari Malaysia mendengarkan omongan dari Presiden Indonesia yang akan memproduksi produk sendiri seperti mobil dan lain sebagainya, langsung terkecipung loh teman. Padahal masih belum terbukti. Sedangkan Malaysia itu sudah terbukti loh. Kami sebagai rakyat Indonesia tuh banyak kagumnya dengan Malaysia. Aku baca berita Presiden Indonesia, dia nak cerita pasal Indonesia tak boleh jadi tukang beli saja. Dia kena buat.
Mana buat handphone sendiri, buat kereta sendiri. Dan aku tengok ada orang Malaysia gelak. Bodoh lah kau nak gelak ke dia orang. Kau tahu tak? Kalau dia orang fokus dan buat betul-betul, ya, boleh. Dulu kita gelak dekat China. Sekarang korang sendiri terkinja-kinja nak protect China. Sayang benar dah jadi China. Dulu, sampah masyarakat tak produk-produk dia. Cina. Jangan nak gelak dekat Indonesia. Ya, memang Cina dianggap produk sampah dulu, teman. Tapi terbukti produknya ada. Kalau Indonesia dari dulu mau produsen sendiri, ujung-ujungnya nggak ada korupsi yang ada. Pak Cili terkesipung loh, langsung terhipnotis dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Prabowo Subianto yang hanya sekedar kalimat. Buktikan dulu baru keluarkan kalimat tersebut. Pak Cili tertipu. Padahal yang jelas negara Malaysia itu jauh lebih terbukti daripada Indonesia, teman-teman. Buktinya ringgit ke dolar. Bukan dolarnya yang runtuh, yang lemah. Itu memang salah satu faktornya, itu penyebabnya, teman-teman. Tapi banyak penyebab kenapa ringgit itu menguat terhadap dolar. Dan kalau memang dolar melemah, kenapa rupiah semakin melemah mengikuti? Aduh, kacau lah Indonesia ini. Kau tahu kenapa? Kata kunci dia ialah pasaran domestik. Pasaran domestik Indonesia itu besar. Dia tak perlu nak ekspor keluar. Ekspor keluar mahal. Susah. Dia dapat jual dalam negara dia pun cukup. Penduduk dia berbanding dengan kita berpuluh kali ganda beza. Lebih daripada 320 juta penduduk kat dalam Indonesia saja. Itu, negara itu, Indonesia, kalau fokus betul-betul, dia orang serius betul-betul, dia boleh jadi superpower dekat Asia Tenggara. Assalamualaikum and yes, Waalaikumsalam. good luck Indonesia. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Ya, Kita harus bikin motor kita sendiri. ya buktikan Kita harus saya. bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Nggak bakalan bisa. Korupsi di Indonesia itu semakin merajalela. Mereka itu semakin korupsi, semakin malas bekerja, teman-teman ya. Itulah kabinetnya Prabowo Subianto. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Isu hubungan Malaysia-Indonesia kembali menjadi perhatian, tetapi Perdana Menteri hari ini memberi teguran penting, iaitu boleh berbeza pendapat tetapi jangan sampai singgung perasaan rakan di Indonesia. Okay, so kita dah selesai naik Wush hari ni, nama dia Wush. Okay, tapi ni laju 300, maksimum tadi 328 macam tu, kilometer per hour. So daripada Bandung ambil masa dalam setengah jam je. Daripada stesen ada larang. So best lah. Memang syok lah. Selesa. So tahniah Indonesia. Train ni memang satu benda yang boleh puji lah. 300 kilo macam dah high speed train dekat Saudi dah. Ini antara yang terlaju lah yang saya naik setakat ni. So next kita akan naik pula Shinkansen. Right. Bye Bandung. Jangan video lah. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Terbesar, tapi Islamannya kalah kepada Malaysia, teman-teman ya. Sifat asli Islamnya itu kalah dengan orang Malaysia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Selepas India, ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Iya, karena memang orang Indonesia butuh Malaysia, jujur butuh, teman-teman. Butuhnya apa? Butuhnya untuk merubah nasib hidupnya tinggal di Indonesia. Kenapa mereka itu memilih ke Malaysia?
Kenapa nggak ke Taiwan? Memang ada yang ke Taiwan, ke Hong Kong, ke China, mungkin ada ke Arab Saudi, ke Jeddah, tapi ke Malaysia juga ramai. Mereka kalau tetap tinggal di Indonesia dan bertahan di Indonesia yang kerjaannya nggak ada, mata uang Indonesia semakin buruk, bahan-bahan pokok semakin mahal, ya hidup di Indonesia maka semakin rumit dan tercekik, teman-teman. Makanya memilih ke Malaysia, TKW, ke Singapura dan sebagainya. Karena jalan satu-satunya bagi mereka yang sulit mencari pekerjaan di Indonesia, merantau adalah merubah nasib. Seharusnya orang Indonesia tuh berterima kasih kepada Malaysia. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Selalu bila orang cakap pasal Indonesia kan, orang terbayangkan buru-buru kat pusat pembinaan, bibik kita, tukang masak kat mama kan. Tapi korang tahu tak sebenarnya Indonesia ni satu negara ekonomi yang sangat besar dan sekarang ni tengah on the right track untuk menjadi sebuah negara yang maju. In fact, tapi abang perlu tahu, ini 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower Asia. Bang, rakyat Indonesia itu lihat rakyatnya, jangan lihat negaranya. Makmur enggak, teman-teman. Mahal loh. Biaya hidup di Indonesia semakin mahal. Apa yang jadi, Oke, saya tunjukkan videonya bagaimana Malaysia itu menjadi superpower yang sebenarnya di Asia Tenggara, teman-teman, dibandingkan dengan Indonesia. Ramai orang yang bertanya, kenapa ringgit naik? Sebab US dollar jatuh ke? Jawapan ringkas, ya, tapi itu salah satu sebab. Tapi bukan satu-satunya sebab. Kalau ringgit naik semata-mata sebab US dollar lemah, mata wang yang lain, mata wang pun sepatutnya naik sama kuat. Tapi apa yang berlaku? Ringgit Malaysia naik lebih laju berbanding banyak mata wang lain, terutama di Asia. Satu soalan yang paling penting ialah, kenapa ringgit naik lebih laju bukan mata wang negara yang lain? Bayangkan, kita nak beli rumah. Ya, harga rumah di satu kawasan naik cepat. Adakah sebab rumah di kawasan lain jatuh harga? Tak semestinya. Selalunya sebab ramai orang nak pindah masuk kawasan itu. Ada kerja, ada projek besar, ada keyakinan untuk masa depan. Ringgit ni pun sama. Dia naik bukan sebab mata wang lain lemah sahaja, tapi sebab lebih ramai orang yang nak masuk ke Malaysia. Tahun lepas, ringgit naik hampir 10 hingga 12% berbanding dengan US dollar. Dan bukan itu saja, ringgit juga mengukuh berbanding banyak mata wang utama dan mata wang Asia yang lain. Bila ringgit naik lebih laju, itu tanda permintaan terhadap Malaysia meningkat lebih cepat. Kenapa permintaan itu naik? Pertama, ekonomi Malaysia berkembang lebih baik dari jangkaan. Ramai penganalisis menjangkakan pertumbuhan sekitar 4%. Tapi prestasi sebenarnya hampir 5%. Jadi bila ekonomi ini bergerak, pelabur pun lebih yakin. Kedua, pelaburan asing masuk dengan ketara. Dalam 9 bulan pertama 2025, pelaburan asing ke Malaysia meningkat dengan ketara, merangkumi sektor perkhidmatan, pembuatan dan lain-lain. Ya, pelaburan ini masuk untuk bina kilang dan buka pejabat, dan bila pelabur luar masuk, mereka perlu tukar mata wang mereka kepada ringgit. Ya, jadi bila permintaan terhadap ringgit meningkat, nilai ringgit pun mengukuh. Ketiga, hala tuju negara nampak lebih jelas. Inisiatif ya seperti NIMP 2030, Johor, Singapore Special Economic Zone beri isyarat bahawa Malaysia serius menarik pelaburan yang bernilai tinggi dan membina ekosistem jangka panjang. Jadi bila pelabur nampak hala tuju yang jelas, ya, mereka lebih yakin untuk masuk secara jangka panjang. Ini bukan sekadar touch and go. Keempat, pengurusan dasar yang stabil. Ya, Malaysia dilihat sebagai negara yang tak buat keputusan yang mengejut dan ada
kesinambungan dasar. Kestabilan ini penting. Ya, pelabur mereka ni suka tempat yang boleh dijangka polisinya, bukan negara yang asyik berubah arah. Bank Dunia sendiri menyifatkan ringgit Malaysia sebagai antara mata wang dengan prestasi yang terbaik di Asia. Jadi bila orang tanya, kenapa ringgit naik? Jawapannya jelas. Ya. Ringgit kuat bukan semata-mata kerana US dollar lemah. Ringgit mengukuh kerana ekonomi kita berkembang lebih baik dari jangkaan, pelaburan asing masuk lebih banyak dan pelabur nampak hala tuju serta kestabilan Malaysia. Lah, ini ada jawabannya. Disebabkan bukan karena dolar semakin turun, teman-teman ya. Disebabkan karena banyak pelabur asing, investor asing memilih Malaysia dan ekonominya semakin naik dan tumbuh. Di Indonesia, ekonominya tumbuh, investor asing lari, teman-teman ya. Rupiah semakin buruk, beda dengan Malaysia, gila. Di saat rupiah tertekan, ringgit Malaysia justru menguat. Nah, ini menarik nih. Menariknya, ketika mayoritas mata uang negara berkembang di Asia mengalami tekanan akibat menguapnya dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia justru bergerak berlawanan. Data yang kami pun menunjukkan bahwa ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang dengan performa terbaik di kawasan sepanjang tahun ini. Ketika mayoritas mata uang negara berkembang rontok oleh keperkasan dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia justru mencatatkan rally penguatan yang signifikan hingga menembus ke bawah level psikologi 4 ringgit Malaysia per US dollar. Kondisi tersebut menjadikan ringgit sebagai salah satu mata uang paling tangguh di Asia saat ini. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang banyak dibahas oleh para pelaku ekonomi. Mengapa dua negara ASEAN yang sama-sama kaya sumber daya alam dapat menunjukkan performa mata uang yang sangat berbeda dalam situasi global yang sama? Kira-kira menurut Anda kenapa? Menurut analis yang dihimpun tim kami, terdapat dua faktor utama yang menopang kekuatan ringgit Malaysia. Satu, booming investasi teknologi dan AI. Oh, itu rupanya. Malaysia saat ini sedang menikmati gelombang investasi besar-besaran pada sektor data center dan kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan-perusahaan teknologi dunia seperti Microsoft, Google, Nvidia, dan berbagai perusahaan teknologi global lainnya terus meningkatkan investasi mereka di Malaysia. Masuknya investasi asing dalam jumlah besar menciptakan permintaan tinggi terhadap ringgit sehingga memperkuat nilai tukarnya. Wah. Yang kedua, status sebagai eksportir energi. Malaysia masih memperoleh manfaat besar dari ekspor minyak dan gas alam. Ketika konflik global mendorong harga energi naik, Malaysia memperoleh tambahan devisa dari ekspor energi. Sebaliknya, Indonesia sudah lama menjadi pengimpor bersih minyak bumi. Akibatnya, ketika harga minyak dunia naik, kebutuhan Indonesia terhadap dolar juga meningkat sehingga Ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kalau kita perhatikan pergerakan mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya. Dalam kondisi global seperti sekarang, di mana arus modal sangat sensitif, pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Ringgit Malaysia kini jadi mata uang terkuat di Asia. Di mana ringgit Malaysia ini paling naik atau paling tinggi di Asia. Ada di kisaran 2,64%. Sementara mayoritas mata uang lain justru melemah. Kita lihat di sini ada beberapa negara yang justru melemah. Artinya di saat tekanan global naik, akhirnya dolar menguat. Ringgit di sini malah bisa melawan arus dan akhirnya mampu mengalami penguatan dan pergerakannya tidak kecil pemirsa. Sebenarnya pergerakan ini tidak sering terjadi. Biasanya saat dolar menguat, mayoritas mata uang di Asia akan ikut tertekan. Ini adalah grafik USD to Malaysian Ringgit. Di awal tahun ini ringgit masih di kisaran 4,3%. Nah, lalu akhirnya perlahan turun dan sekarang ada di posisi 3,94 per dolarnya. Ini ringgit memang terus menguat secara bertahap ya, bukan lonjakan yang sekali lalu turun. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini juga masih akhirnya lanjut naik atau lanjut menguat seperti itu ya. Ini juga menarik di mana ringgit tidak hanya kuat terhadap dolar, tetapi juga sesama mata uang di Asia lainnya. Jadi memang terlihat ya bukan artinya dolar yang melemah atau faktor global, tapi memang ada kekuatan internal di ekonomi Malaysia itu sendiri. Bukan dolarnya yang melemah, tapi Malaysia lah yang semakin hebat, teman-teman ya. Kalau dolar melemah, seharusnya
dolar juga melemah terhadap rupiah. Ini malah rupiah semakin melemah terhadap dolar loh teman-teman ya, gila. Pemirsa, pembandingan ini penting karena memang kalau semua mata uang melemah. Lenin pernah mengatakan kalau mau menghancurkan suatu negara, Ya, pertama hancurkanlah mata uangnya. dan sekarang berhasil loh Pak Prabowo Subianto ini. Berhasil menghancurkan mata uang rupiah ini. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo. Lenin pernah Tapi rupiahnya Begini, lemes. Kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk situ juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga. Jadi dari sini udah bisa lihat negara-negara barat itu terancam ketika mata uang kita melemah. Tapi syaratnya apa? Kita harus jadi negara eksportir sehingga mereka terbesar. Udahlah. Kalau Anda mau Ini loh presidennya loh. Kalau Anda ingin menghancurkan suatu negara, maka yang pertama adalah hancurkan mata uangnya. Dan perkataan itu, pernyataan itu, narasi itu dari mulut Prabowo Subianto keluar, berarti presiden hari ini berhasil menghancurkan negaranya di tangannya sendiri, teman-teman, dengan cara menghancurkan mata uangnya, rupiah. hancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. Sekarang 18.000 loh. 18 sekarang. Kacau banget ya, ringgit Malaysia sudah mencapai rekor terbaru lagi Rp4.500 per ringgit. Gila. Jadi hari ini benar-benar rupiah itu melemah banget guys. Padahal hari ini Idul Adha ya, tanggal 27 Mei 2026 hari Rabu. Tapi walaupun hari ini bursa saham Indonesia tutup, namun mata uang tetap buka. Jadi memang kekuatan ringgit Malaysia ini luar biasa banget guys. Dan kalian kalau belum tahu, mata uang ringgit Malaysia itu sudah jadi yang terkuat di Asia, mengalahkan China ya guys. Jadi China juga performanya luar biasa, namun ringgit ini tetap nomor 1. Jadi kenapa ringgit Malaysia ini kuat banget ya guys? Karena investor asing itu berbondong-bondong investasi di Malaysia, entah itu dari segi properti ataupun juga bursa saham. Ada juga yang direct investment, intinya investasi besar-besaran di Malaysia ya sekarang ini. Jalur cerita yang sama, apakah Indonesia bakal ke jurang seperti Zimbabwe? Wow, 100 billion, wih gila, rampas lahan secara paksa, korupsi, salah tertata kelola, narasi negara kaya SDA, utang dan sejarah palsu masa lalu, ya Allah. Pokoknya disarankan buat kalian anak-anak muda yang terlahir dari keluarga miskin di Indonesia, pergi kalian ke luar negeri, kerja di luar negeri. Di Indonesia, di luar negeri itu sama, orang miskin sama-sama tidak dihargai, kerja juga sama-sama 30 hari, tapi gajinya lebih manusiawi. Pergi nggak kalian kerja di luar negeri? Satu kebijakan salah dari orang yang salah di posisi yang salah itu bisa hancurkan negara yang sebenarnya kaya raya. Bukan teori, ini udah kejadian. Zimbabwe dulu bukan negara miskin, mata uangnya kuat lawan dolar, pertanian sumbang 40%, ekspor negara. Mereka dijuluki lumbung pangan Afrika. Kebayang dong negara tetangga beli makanan dari mereka. Terus satu orang naik lewat pemilu karena dia pahlawan kemerdekaan, rakyat percaya, harapan tinggi. Robert Mugabe, cara dia jaga kekuasaan simpel, jual narasi cerita pahlawan. Tiap ada masalah, salahkan asing. Dia bilang sendiri, kami tidak keberatan dengan sanksi Eropa, kami bukan orang Eropa. Media independen ditutup, wartawan asing diusir, pemuda lokal direkrut jadi milisi. Tapi diam-diam keputusannya fatal. Tahun 1998, kirim tentara ke Kongo bukan buat rakyat tapi buat amanin bisnis tambang elit militer. Tahun 2000 reformasi lahan. Dia bilang terang-terangan, kami tidak minta tanahnya, kami ambil. Ribuan lahan produktif disita paksa. Faktanya ini dibagikan ke kroni politiknya yang nggak tahu cara mengelola lahan tersebut. Pertanian yang tadi sumbang 40% ekspor negara itu anjlok 80%, devisa hilang, pangan habis. Kas negara bolong tapi pengeluaran nggak berhenti. Solusinya apa? Cetak uang. November
September 2008 inflasi nyentuh tertinggi 79,6 miliar persen per bulan. Bank sentral cetak uang pecahan 100 triliun dolar Zimbabwe. Kebayang nggak lu? Satu lembar nggak cukup buat beli 3 butir telur. Di saat yang bersamaan, BB bilang ke dunia, ekonomi kita 100 kali lebih baik daripada rata-rata Afrika. Yang kurang cuman barang di rak toko. Sekolah ditutup karena guru nggak bisa digaji. Rumah sakit kehabisan obat. Listrik mati. Air bersih berhenti mengalir. Pengangguran 80%. 70% rakyat langsung masuk ke garis kemiskinan. Dan istrinya sendiri yang bilang ke publik dia adalah presiden termiskin di dunia. Yang lebih menyakitkan tuh Zimbabwe sebenarnya kaya. Lithium terbesar di Afrika, platinum terbesar kedua di dunia, cadangan emasnya masif, berlian, kromium 10 miliar ton. Semua ada tapi salah urus. Zimbabwe punya tanah, punya segalanya, tapi kebesaran sebuah bangsa bukan hanya ditentukan oleh kekayaan alam. Teman-teman, Wow, ini mengerikan sekali teman-teman ya. Apakah Indonesia akan seperti Zimbabwe ya? Wallahu alam. Kalau Indonesia terus seperti ini, teman, bisa jadi seperti itu. Karena kerasukan, kebusukan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim ini. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.